إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam dan nikmat iman, nikmat kesehatan, bahkan nikmat-nikmat lainnya. Yang dimana dengan nikmat tersebut, di siang hari ini kita sama-sama berkumpul guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita dan ibadah lainnya yang kita lakukan di hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bekal kita pada kehidupan akhirat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia pada ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Dari atas mimbar ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan untuk kita. Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan dengan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan dari langit dan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita agar kita tidak wafat kecuali dalam keadaan takwa. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan takwa, dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia sebagai petunjuk agar kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Di antara petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yaitu tentang hakikat kehidupan dunia, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaum, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan akhiratlah negeri yang kekal.
Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara dan kehidupan akhiratlah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang dimana penuh kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, kehidupan yang penuh dengan siksaan dan kesengsaraan bagi orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam kitab Lisanul Arab, dunia memiliki arti rendah. Dunia memiliki arti rendah dan bersifat sementara. Itu artinya dunia ini memang sangat rendah dan bersifat sementara jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kehidupan dunia ini seperti air yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan dalam jangka waktu tertentu. Ketika masanya sudah habis, maka tumbuhan tersebut kering dan mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada Al-Qur'an surah Yusuf, di akhir ayat tersebut mengatakan, demikianlah kami turunkan ayat-ayat kami untuk orang-orang yang berfikir. Ini artinya bahwa hanya orang-orang yang berfikir, hanya orang-orang yang bisa melihat di sekitarnya dapat menyadari bahwa dunia ini hanya sementara, bukan dunia yang kekal dan abadi. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terpedaya oleh kenikmatan yang fana, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, tidak mau tahu lagi mana yang halal dan mana yang haram. Harta seakan menjadi segalanya. Orang yang seperti inilah mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana yang kita lihat di zaman kita ini, bahwasanya orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, mendapatkan jabatan. Pada akhirnya mereka stres, bahkan gila, dan lebih buruknya lagi mereka bunuh diri. Harta mereka habis, tidak ada yang tersisa kecuali hutang mereka yang terus membayang-bayang mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu waktu pernah melewati suatu pasar yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Lantas Rasulullah mengambil dan menawarkannya kepada para sahabat. Beliau berkata, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Lantas para sahabat menjawab, kami tidak ingin membelinya walaupun dengan harga yang murah, dan kami tidak tahu apa yang bisa diperbuat dengan bangkai ini. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, apakah kalian suka jika bangkai anak kambing ini menjadi milik kalian? Para sahabat menjawab, demi Allah, jika anak kambing ini hidup, maka ia telinganya cacat, apalagi dalam keadaan mati. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih rendah dan lebih hina bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bangkai anak kambing tersebut. Hadis riwayat Muslim. Wa an Ibni Umar, dan dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di pundakku seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seakan orang berjalan di suatu tempat. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan pernah
Ibnu Umar berkata, "Wa idza amsayta fala tantazir as-sabah." Dan jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu pagi hari. "Wa idza asbahta fala tantaziril masa." Dan apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan engkau tunggu sore hari. "Wa khudh min sihhatika limaradik." Dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. "Wa khudh min hayatika qabla mautik." Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu qala azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.